Bab 611. David khawatir dia tidak akan pernah bisa menemukan seseorang yang reputasinya bisa dia bangun. Sekarang sekte dan keluarga tersembunyi secara bertahap keluar dari persembunyiannya. Kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan sejauh ini hanya setengah jalan menuju pangkat dewa. Kekuatan ini cukup sebagai alat pencegah di masa lalu. Namun, seorang master yang sudah setengah jalan menuju tahap dewa tidak lagi cukup. Keluarga manapun dapat mengirim seseorang setengah jalan menuju pangkat dewa untuk melindungi garis keturunan mereka. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan kekuatan lebih agar bisa melindungi Tanjung Kegelapan. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia akan kembali ke Summerland setelah janji 10 tahun. Karena kebetulan keluarga Pearson sedang mencari masalah, mohon maaf. Keluarga dan sekte tersembunyi ini telah lama menghindari dunia, dan mereka masih melakukannya. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Summerland akhirnya mencapai stabilitas seperti sekarang. Itu diciptakan melalui darah dan keringat banyak martir Summerland yang dipimpin oleh Mermason Stephanie dan orang-orang ini tidak bisa dihancurkan. Mereka harus mengubah pemikiran mereka bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Meski kekuatan David sudah menjadi nomor 1 di dunia, namun ia tidak pernah merasa lebih unggul dari orang biasa. Dia adalah seorang pemuda yang telah menerima pendidikan yang baik di Summerland, dan dia selalu menjadi murid yang berkarakter dan berprestasi akademis. Terlebih lagi, dia mencapai posisinya saat ini selangkah demi selangkah dari asal-usulnya sebagai rakyat jelata. Keyakinan bahwa semua orang adalah setara telah meresap jauh ke dalam hatinya. Tidak seorang pun boleh mengganggu keseimbangan ini. Meski tidak mungkin mencapai kesetaraan absolut, namun mereka tidak bisa dibiarkan mengabaikan hak asasi manusia dan kehidupan bermasyarakat biasa seperti ini. Fisiknya telah menembus ke tingkat Dewa 10, yang setara dengan kekuatan penghuni Dewa Puncak. David merasa sangat percaya diri. Meskipun keluarga Pearson memiliki wali pangkat dewa, dia tetap ingin menjadikan keluarga Pearson sebagai korban pengorbanan. Summerland menggunakan keluarga Nichols sebagai contoh, dan Darkchape akan menggunakan keluarga Pearson sebagai contoh. Semua keluarga tersembunyi yang keluar dari persembunyian perlu memahami bahwa segala sesuatunya tidak sama seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa menggunakan sistem lama di masyarakat saat ini. David membuka pintu terlebih dahulu dan meninggalkan ruangan. Hari ini, Kapten, 2 tetua Dragon Ranker tertinggi yang berdiri di pintu membungkuk dan berseru. Ayo, ikuti aku untuk bertemu dengan Master yang setengah jalan menuju Deva Rank di keluarga Pearson. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya kekuatan tempur mereka yang berada di atas puncak Dragon Ranker pada saat yang sama, itu juga dapat memotivasi Anda untuk terus maju. Saat-saat yang lebih baik akan datang, dan Anda tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan Anda saat ini, terutama killer. Kekuatanmu sebagai Dragon Ranker menengah tidak sebanding dengan beberapa generasi sekte muda yang tersembunyi. David berjalan maju dan berkata, "Ya, Kapten, saya pasti akan terus bekerja keras," jawab killer dengan rendah hati di belakang. Dia masih puas dengan kekuatannya. Dia menjadi Dragon Ranker perantara sebelum mencapai usia 40. Namun, selama beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang berkuasa telah tiba di Tanjung Kegelapan dan itu membuatnya merasakan krisis besar. Plus di antara orang-orang ini, beberapa anak muda berusia 20-an bahkan menguasai pangkat naga sejak kapan anggota pangkat naga ditemukan di mana saja. Pembunuh yang luar biasa. Dia sibuk menyelesaikan tugas yang baru saja dikeluarkan David. Dia mempersenjatai jubah hitam dan merekrut bakat untuk api merah, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari tahu informasi ini. Hingga kini ia belum merasakan pola dunia akan berubah. Usia yang hebat akan datang, dan dia juga perlu bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan menyamai kecepatan Kapten. Dia hanya seorang Dragon Ranker menengah, jadi dia menurunkan reputasi Red Flame dengan menjadi wakil kapten pertama. Kaptennya adalah penjaga tingkat dewa, tapi wakil kapten pertama hanyalah penjaga tingkat naga. Bab 612. Kesenjangan ini terlalu besar. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan terlalu malu untuk melanjutkan sebagai wakil kapten pertama. David mengajak mereka bertiga ke Hotel Pasir Hitam. Dia masih memakai topeng peraknya.
Sekarang bukan saatnya mengungkap identitasnya. Kapten, manajer hotel pasir hitam melihat David masuk dengan topeng perak dan segera berlari menyambutnya dengan hormat. Silverface, kapten dari Red Flame Mercenaries, adalah eksistensi seperti dewa di Dark Cape. Dia tidak hanya menggulingkan pemerintahan kejam Tyrant, kapten tentara bayaran yang haus darah, tapi dia juga membebaskan Cape Black dari semua pajak. Hampir semua kejahatan telah diberantas dari Dark Cape sekarang. Semua orang di sini merasa hidupnya di sini seperti surga, sehingga mereka sangat menghormati David. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Tanya Daud. Ya, Kapten, jawab manajer itu dengan rendah hati. Mereka masih di sini, kan? Iya, selama ini mereka ada di kamar. Saya telah mengawasi pintu di monitor, dan mereka pasti tidak keluar. Pimpin jalannya. Kapten, silakan ikut dengan saya. Manajer membawa David ke kamar 16. Manajer dengan terampil membuka pintu kamar dengan kunci dan melangkah ke samping. Daud masuk. Kemudian, mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk di kursi di dalam ruangan. Ada juga 4 master peringkat naga di belakang mereka. Apakah kamu si wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah? Orang tua Habel bertanya. Daud tidak menjawab Habel. Sebaliknya, dia menatap pemuda lainnya dan bertanya, apakah Anda memaksakan diri pada petugas tersebut dan menyebabkan dia bunuh diri dengan melompat dari gedung? Miles menoleh untuk melihat Abel dengan gugup. Ia merasa tertekan saat menghadapi David yang sudah setengah jalan menuju Gatreng. Kapten Silverface, saya Abel Pearson dari keluarga Pearson. Ini Miles, cucu dari kakak laki-laki tertua saya, dan keturunan paling terhormat dari generasi muda keluarga Pearson. Kakak laki-lakiku yang tertua mempunyai harapan yang tinggi padanya, jadi mohon maafkan dia. Keluarga Pearson, kata Abel. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda memaksakan diri pada petugas tersebut dan menyebabkan dia bunuh diri dengan melompat dari gedung? David bertanya langsung pada Miles. Dia benar-benar mengabaikan Abel, seolah dia tidak merasa terganggu sama sekali. Kakek Abel, Miles memandang Abel dan meminta bantuan. Kapten wajah perak, saya menghormati Anda karena Anda adalah penguasa di sini, tetapi saya telah memberi Anda cukup banyak wajah. Tolong jangan memuji diri sendiri. Kekuatan tentara bayaran api merah bukanlah halangan di depan keluargaku. Apakah kamu ingin membuat marah keluargaku di sini? Kata Habel dengan marah. Dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada David karena dia tahu bahwa ini adalah wilayah tentara bayaran api merah dan keduanya sudah setengah jalan menuju pangkat dewa. Namun, David sama sekali tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi memalukan ini sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah tingkat dewa? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu melakukannya? Membanting. Mau tidak mau kamu membanting tanganmu ke atas meja. Jadi kenapa? Kamu tidak berani mengabaikan aturan api hitam, bukan? David memiringkan kepalanya dan menatap Abel untuk pertama kalinya. Wajah perak hanyalah orang biasa. Kamu harus tahu kalau kami tidak satu kategori dengan orang biasa. Serius apa kamu? Akankah saya bertengkar dengan keluarga saya karena orang biasa? Pikirkan konsekuensinya. Pikirkan apakah Red Flame bisa mengatasinya. Habel menangis dengan marah. Ia tak menyangka David akan menutup mata terhadap ancaman dari keluarga Pearson. Bukankah dia takut keluarga Pearson akan menghancurkan tentara bayaran api merah? Atau mungkin, dia memiliki dukungan yang lebih kuat di belakangnya jadi itu sebabnya dia tidak takut dengan keluarga Pearson. Abel bertanya-tanya tentang berbagai kemungkinan yang ada di hatinya. Bab 613. Orang mati hanyalah orang biasa dan orang rendahan di matamu, tapi bagiku, hidup mereka lebih mulia dari kalian para binatang. David berkata dengan sinis. Wajah perak, bangunlah dengan sangat arogan. Beraninya kamu menghina keluarga Pearson seperti ini. Aku merasa terjaga sungguh tidak ingin hidup lagi. Apa menurutmu keluarga Pearson tidak akan berani menyentuhmu? Wajah Abel memerah saat dia menunjuk ke arah David dan berkata dengan marah. Abel akan langsung membunuh David jika David tidak berada di tengah pangkat dewa dan dia tidak yakin karena dia tidak bisa melihat kekuatan David. Dia bahkan membandingkannya dengan binatang.
Abel telah hidup 70 atau 80 tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Bangunkan. Setelah dihina oleh putra keluarga Pearson, petugas tersebut melompat dari gedung dan bunuh diri tanpa ragu sedikitpun. Apakah menurut Anda binatang seperti Anda bisa dibandingkan dengan tipe wanita yang lebih menghargai kemurnian daripada kehidupan? Menurutku, hidupnya 100 kali lebih berharga daripada bangun tidur. Wajah perak, Abel menggeram dengan gigi terkatup. Apa, Anda tidak tahan lagi? Apakah Anda ingin bertindak atas nama saya sekarang? Saya belum selesai. Aku menyanjungmu dengan menyebutmu binatang. Keluargamu hanyalah yang paling rendah dari sampah rendahan. Dengan sinis David berkata, kamu meminta kematian. Setelah Abel mengatakan ini, dia menariknya ke arah David. Pada jarak sedekat itu, dia muncul di hadapan David dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan kondisinya yang dikelilingi gas hitam dan memukul bagian dada David di mana jantungnya berada dengan telapak tangannya. Ini adalah seni bela diri nenek moyang keluarga Pearson, sebuah pukulan yang memilukan. Saking dahsyatnya, ia bisa langsung menghancurkan jantung korbannya. Dia akan membuat David membayar atas perkataannya. Ini pertama kalinya keluarga Pearson dihina begitu lama. Meskipun dia tidak bisa membunuh David hari ini, dia akan kembali dan memberitahu saudaranya agar dia bisa membunuh secara pribadi mereka yang berani menghina keluarga Pearson. Dia tidak hanya ingin David mati, tapi dia juga ingin semua orang di Red Flame juga mati. Saat ini Abel sudah dibutakan oleh amarah. Abel menunjukkan kegembiraan di matanya saat melihat telapak tangannya hampir menyentuh dada David. Jika dia berhasil memukul David dengan tamparan itu, bahkan jika David adalah seseorang yang berada di tengah-tengah Gatreng seperti dia akan terluka parah. Pukulan yang mematahkan hati keluarga Pearson adalah seni bela diri terbaik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan mematikan. Apalagi jantung manusia merupakan organ yang paling rentan. Nenek moyang keluarga Pearson menciptakan teknik ampuh ini untuk menargetkan bagian tubuh manusia yang paling rentan. Abel bukan satu-satunya yang memiliki kegembiraan di matanya. Di belakangnya, Miles dan 4 Master Dragon Rank dari keluarga Pearson juga menunjukkan kegembiraan mereka. Tentu saja mereka tahu betapa dahsyatnya pukulan yang menyayat hati itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Master dengan peringkat yang sama terkena pukulan yang memilukan di bagian dada, mereka akan terluka parah bahkan jika tidak mati. Selama David terluka parah, Abel akan mendapat keuntungan darinya. Mereka mungkin bisa membunuh David. Jika David mati, tentara bayaran api merah lainnya tidak akan berguna sama sekali saat berhadapan dengan Abel, seseorang yang setengah jalan menuju pangkat dewa. Mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Pukulan memilukan yang dikelilingi gas hitam semakin mendekati dada David. Abel sudah tersenyum. Dia tidak menyangka serangan diam-diam terhadap David akan berjalan mulus. David tampak ketakutan. Dia tidak bergerak dan membiarkan Abel menyerangnya. Faktanya, pukulan yang memilukan itu bukannya tanpa kekurangan. Itu harus mengenai bagian tengah dada atau bagian tengah punggung, dua posisi yang paling dekat dengan jantung, untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Jika orang yang diserang memblokirnya dengan bagian tubuhnya yang lain, kekuatan pukulan yang menghancurkan jantung akan sangat lemah, dan hanya akan menyebabkan luka ringan. Oleh karena itu, serangan diam-diam ini membawa keuntungan terbesar. Dalam pertarungan frontal, efektivitas serangan telak terbatas. Tidak ada yang akan memperlihatkan dada atau punggungnya sehingga Anda dapat memukulnya. Sudah menjadi naluri manusia untuk melindungi wilayah mereka yang paling rentan. Ditambah lagi, cedera ringan tidak terlalu berdampak pada rekan-rekannya. Namun, Abel tidak menyangka David tidak akan bergerak sama sekali. Kini, meskipun David bereaksi, sudah terlambat untuk melakukan apapun karena pukulan yang memilukan itu hampir mencapai hati David. Jika David terluka parah, Abel akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh David saat itu juga. Setelah itu, Abel akan terkenal karena membunuh seseorang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa padahal dia sendiri sudah setengah jalan menuju pangkat dewa. Bab 614. Dia pasti akan menjadi terkenal karena kejadian ini. Hilang. Daud mengucapkan dua patah kata saat melihat pukulan menyayat hati Abel di dekat dadanya. Kata,
nyasar, bergema di telinga semua orang seperti guntur. Segera setelah itu, Abel merasakan kekuatan besar yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Tubuhnya terkena kekuatan yang kuat ini, dan dia segera terlempar ke belakang hampir 10 meter sebelum membentur dinding. Bang 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 bang. Suara benturan keras terdengar. Bukan hanya Abel yang menabrak tembok karena momentum David. 4 anggota keluarga Pearson lainnya juga dipukul dan dilempar ke dinding. Sementara meja dan kursi yang mereka duduki hancur. Dindingnya juga retak setelah dihantam. Bahkan cat di dinding pun jatuh ke tanah. Para pembunuh dan kelompok yang berdiri di belakang David menatap segala sesuatu di depan mereka dengan mata terbelalak dan rahang menganga. Rasanya seperti mimpi. Pertarungan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Hanya butuh 2 atau 3 detik bagi Abel untuk mengambil tindakan dan kemudian dipukul mundur oleh 2 kata David. Apakah ini kekuatan dari penjaga pangkat dewa? Mereka tidak bisa bergerak karena aura dari Abel, seseorang yang sudah setengah jalan menuju Gatreng. Namun, tembakan penuh Abel terbuang sia-sia oleh 2 kata dari sang kapten sehingga ia tidak bisa melawan. Dia terlalu kuat, sangat kuat. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka tidak dapat memahami bagaimana kapten melakukan ini. Dia tidak repot-repot bergerak. Sederhana, tersesat, dapat mencapai efek ini. Sebenarnya David tidak menggunakan banyak tenaga. Jika dia mengerahkan seluruh energinya, bangunan ini mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan segera runtuh. Kekuatan tingkat dewa puncak sangat menakutkan. David juga tidak mengharapkan hal ini. Mudah bagi Mason untuk melawan 9 orang sekaligus. David ingin mengatakan, saya ingin melawan 10 orang sekaligus dengan berpura-pura. Jika orang yang ingin melawannya berada di level awal Gatreng, dia juga akan mampu menghadapi 20 di antaranya. Kamu bahkan belum setengah jalan menuju Gatreng. Kamu adalah penjaga pangkat dewa. Abel berkata ketakutan sambil berjuang untuk bangkit dari lantai. Anggota keluarga Pearson lainnya juga kesulitan untuk bangun setelah sadar kembali. Untungnya mereka berada di belakang Abel tadi. Sebagian besar kekuatan perkataan Daud diserap oleh Abel, seseorang yang berada di tengah-tengah pangkat Tuhan. Jika tidak, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka akan dibunuh oleh David. Mereka berlima memandang David dengan ketakutan. Mereka akhirnya sadar kembali. Semua yang baru saja mereka alami terasa seperti mimpi. Mereka hanya mendengar, menghilang, lalu tubuh mereka langsung terlempar dengan kekuatan yang tiada taraf. Saat ini, banyak tulang mereka yang patah. Setiap kali mereka kesulitan bergerak, mereka harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, rasa sakit di tubuh mereka tidak seberapa dibandingkan rasa takut di hati mereka. Lawan mereka terlalu kuat. Dia hanya mengatakan, pelacur, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Lawan mereka tidak perlu bergerak untuk membunuh mereka. Jika dia mengatakan, kalah, sekali lagi, tak satu pun dari mereka di sini akan mampu menahannya lebih lama lagi. Bab 615. Abel memandang David yang memakai topeng perak, dan merasakan keterkejutan yang luar biasa di hatinya. Kapten Silverface jelas merupakan wali pangkat dewa, dan dia bukan wali pangkat dewa biasa pada saat itu. Setidaknya dia adalah Gatranker tingkat menengah, atau dia mungkin berada di level berikutnya. Keluarga Pearson memiliki wali Gatreng. Itu adalah saudaranya, Reid Pearson. Dia adalah kakek kandung Miles dan juga penjaga Lord Sreng. Dia berada di puncak pangkat dewa awal dan dia mungkin mencapai pangkat dewa pertengahan kapan saja. Namun, kakaknya tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak David ketika mengatakan, kalah. Siapakah wajah perak itu? Bukankah mereka bilang dia baru setengah jalan menuju panggung dewa? Kekuatan yang dia ekspresikan sekarang setidaknya berada pada tingkat menengah dewa. Ini mengerikan. Apa yang harus saya lakukan? Keluarga Pearson tidak bisa menghentikannya sama sekali. Oh, selain keluarga Pearson, kekuatannya sebagai penghuni dewa perantara melampaui sebagian besar sekte dan keluarga tersembunyi. Diperkirakan hanya beberapa sekte dan keluarga tersembunyi terkemuka seperti Krum yang dapat menghentikannya. Dengan kekuatan Silverface, keluarga Pearson tidak akan berani mencicit meski mereka semua terbunuh di sini.
Ini adalah perbedaan kekuatan. Kakak laki-laki Abel tidak akan membahayakan seluruh keluarga Pearson demi mereka. Terlebih lagi, dia mungkin datang ke sini untuk meminta maaf secara langsung. Dia harus membayar sedikit harga untuk menjaga keamanan keluarga Pearson. Bagaimana aku bisa menyelamatkan hidupku sekarang? Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Bukankah keluargamu begitu kuat sehingga kamu ingin membuat Red Flame membayar? Bukankah kamu bilang kamu ingin menguasai Dark Cape? Apa masalahnya sekarang? Apakah kamu takut? Tanya David lagi dengan sinis. Tolong jangan marah, Pak Wali. Saya gagal mengenali kekuatan sebenarnya, jadi itu sebabnya saya menyinggung Anda. Tolong selamatkan kami. Keluarga Pearson pasti akan berterima kasih. Abel menahan rasa sakit yang melemahkan di tubuhnya dan berlutut di lantai sebelum berkata dengan rendah hati. Saat ini, dia memiliki sikap yang sangat berbeda dari sebelumnya. Keluarga Pearson bukanlah tandingan David, yang baru saja menunjukkan kekuatan Guthrunker tingkat menengah. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya sekarang. Ia hanya bisa berdoa agar David memberi mereka jalan keluar dan menyelamatkan mereka demi keluarga mereka yang juga memiliki wali pangkat dewa. Kalau tidak, mereka pasti akan mati meskipun dia sudah setengah jalan menuju pangkat dewa dan dia memiliki keluarga tersembunyi yang kuat yang mendukungnya. Miles dan yang lainnya melihat Abel berlutut. Oleh karena itu, mereka semua menahan rasa sakit yang parah di tubuh mereka dan berjuang untuk berlutut di tanah. Mereka akhirnya memilih menyerahkan harga diri ketika dihadapkan pada ancaman kematian. Terlebih lagi, kakek Abel, yang memiliki kekuatan setara dengan setengah tingkat dewa, sedang berlutut, belum lagi mereka yang kekuatannya sangat kecil. Tolong jangan marah, Pak Penjaga. Saya salah. Aku seharusnya tidak melanggar peraturan Tanjung Kegelapan. Tolong selamatkan kami. Keluarga Pearson pasti akan membayar ganti rugi atas kerugian tersebut, kata Abel gemetar sambil membungkuk, bang bang bang. Keempat master pangkat naga di belakangnya juga mulai membungkuk. Bukankah kamu cukup sombong tadi? Anda melakukan kesalahan, dan Anda juga ingin saya, Kapten, datang dan berkonsultasi dengan Anda. Sekarang saya di sini. Hasil dari negosiasi ini adalah siapapun yang melakukan kesalahan, dialah yang bertanggung jawab. Siapa yang memaksakan diri pada petugas? Bunuh dirimu dan aku akan menyelamatkan kalian semua. Kalau tidak, kamu tidak akan lolos meski aku harus melakukannya sendiri, kata David malas. Karena dia ingin membangun reputasinya, bagaimana dia bisa melakukan itu jika tidak ada yang kehilangan nyawanya? Selain itu, orang yang meninggal harus mempunyai status yang cukup tinggi. Jika tidak, efeknya akan sangat berkurang. Bab 616. Karena keluarga Pearson memiliki wali tingkat dewa, cukup baginya untuk menggunakan ahli waris mereka sebagai kendaraan untuk menunjukkan prestisenya. Jika keluarga Pearson tidak yakin, maka David tidak akan keberatan menghancurkan seluruh keluarga. Tidak, aku tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Saya masih muda. Saya orang paling berbakat di keluarga Pearson. Kakekku Reid adalah wali pangkat dewa, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak bisa. Kakek Abel, selamatkan aku. Miles berteriak ketika dia mendengar David ingin dia bunuh diri. Dia adalah orang paling berbakat di generasi keluarga Pearson ini, dan dia dicintai oleh para tetua keluarga. Selain itu, kakek Reid juga merupakan wali pangkat dewa, jadi dia memiliki status bangsawan. Dia masih muda, dia tidak ingin mati. Dia juga akan menjadi kepala keluarga Pearson berikutnya dan menjadi wali tingkat dewa untuk memimpin keluarga Pearson ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu masih muda, Anda tidak ingin mati. Apakah wanita yang kamu perkosa tidak muda? Apakah dia ingin mati? Apakah dia pantas mati? Apa yang Anda alami sekarang adalah keputusasaan yang dia rasakan ketika dia melompat dari gedung setelah Anda memaksakan diri padanya. Anda pasti merasa sangat bahagia saat itu. Sampah sepertimu tidak akan cukup untuk menebus satu kehidupan suci bahkan jika kamu mati 10 kali. Tuan walinya, kakek Miles Reid, yang juga kakak laki-laki saya, juga merupakan wali Lord Reng. Tolong selamatkan Miles demi saudara perempuan saya.
keluarga Pearson pasti akan memberikan kompensasi kepada almarhum 100 kali lipat. Apakah kompensasi bisa ditukar dengan nyawa? Jika demikian, aku akan membunuh kalian semua sekarang. Dan minta keluarga Pearson datang kepadaku untuk meminta kompensasi. Ucap David dengan nada mengejek. Abel tidak berani menjawabnya. Dia sangat takut David akan membunuh mereka semua karena marah. Jika dia harus memilih, dia akan memilih untuk mengorbankan Miles demi menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun Miles adalah yang paling berbakat di generasinya, apakah hanya ada satu pewaris dalam keluarga yang berkuasa? Ada beberapa usulan ahli waris dalam keluarga Pearson, namun hanya ada 2 orang yang setengah jalan menuju God Rank di keluarga Pearson. Jika Miles meninggal, mereka hanya dapat mengolah orang lain. Satu-satunya hal yang sulit dia jelaskan kepada saudaranya. Namun, dia yakin adiknya akan fokus pada gambaran yang lebih besar. Selain itu, saudaranya memiliki lebih dari 1 cucu. 15 jika dia, orang yang berada di tengah pangkat dewa, meninggal, kekuatan keluarga Pearson akan sangat berkurang, dan di masa-masa sulit yang akan datang, daya saing mereka juga akan turun tajam. Sebagai pengambil keputusan tertinggi di keluarga Pearson, saudaranya Reid akan membuat pilihan yang paling menguntungkan bagi keluarga Pearson. Pembunuh. David berseru ketika dia melihat keluarga Pearson tidak berbicara. Kapten, aku di sini. Killer berdiri dan menjawab. Bawa mereka semua kembali dan awasi mereka. Mintalah mereka menelepon kepala keluarga Pearson dan minta dia berbicara kepada saya. Ya, Kapten. Setelah David selesai berbicara, dia berkata kepada Abel dan yang lainnya, sebaiknya kamu mematuhi peraturan dan menunggu orang-orang dari keluargamu datang. Jika kamu berani melawan, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Kami mengerti, Tuan Penjaga. Abel menghela nafas lega. Tidak apa-apa selama dia tidak langsung membunuh mereka. Mereka akan baik-baik saja saat saudaranya Reid tiba di sini. Seorang caregiver akan lebih percaya diri ketika berbicara dengan caregiver lainnya. Paling-paling, mereka harus membayar sejumlah harga. Keluarga Pearson memiliki bisnis besar dan mereka mampu membelinya. Berbeda dengan dirinya yang saat ini benar-benar tertindas dan tidak punya hak untuk berbicara. Orang-orang dari keluarga Pearson dibawa kembali ke istana tentara bayaran api merah oleh para asasin dan dipenjarakan di sel sambil menunggu wali pangkat dewa keluarga Pearson datang. Miles juga merasa lega. Menurutnya, selama kakek Reid ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Abel menelepon keluarga Pearson di Summerland. Namun, butuh beberapa hari untuk menghubungi Reid dan memintanya datang ke Dark Chapel. Pasalnya, lokasi tersembunyi keluarga Pearson tersebut memiliki medan magnet yang sangat kuat dan tidak ada sinyal radio di sana. Jadi mereka hanya bisa mengingatkan anggota keluarga Pearson lainnya di Summerland dan meminta mereka segera kembali ke lokasi tersembunyi dan memperingatkan Reid. Perjalanan ini pasti akan memakan waktu beberapa hari. Bab 617. David berpikir karena dia ingin menunjukkan gengsinya kali ini, dia harus berusaha sekuat tenaga. Seseorang yang setengah jalan menuju pangkat dewa seperti Abel tidaklah cukup, tetapi wali pangkat dewa sudah cukup. Jika mereka berdua mati di Dark Chapel, tidak ada kekuatan di dunia ini yang berani memata-matai tempat ini. Terlebih lagi, karena keluarga Pearson mengasuh seseorang seperti Miles, mereka mungkin juga bukan orang baik. Mereka hanya akan menjadi momok bagi Summerland jika dia menyimpannya. Sebaiknya singkirkan mereka sesegera mungkin. David sama sekali tidak menaruh simpati pada keluarga yang tidak menghargai nyawa orang biasa. Jika dia tidak begitu kuat, apakah keluarga Pearson akan setuju dengan prinsip ini? Akan aneh jika mereka tidak memikirkan cara untuk membunuhnya. Hanya ada satu cara untuk menghadapi keluarga tersembunyi seperti ini yang hanya mematuhi hukum rimba, yaitu dengan memiliki tinju yang lebih besar dan menjadi lebih kuat dari mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap Anda. David awalnya berencana untuk menunggu Reid, wali keluarga Pearson, tiba sebelum dia melakukan apapun karena hal ini akan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk mencegah pembuat onar lainnya. Namun, keesokan harinya dia menerima laporan dari Killer. Ada lebih dari selusin konflik di Dark Chapel pada malam sebelumnya. Pada dasarnya,
Semuanya disebabkan oleh keluarga tersembunyi seperti keluarga Pearson. Korbannya adalah seorang pebisnis lokal di Darkchape dan beberapa wanita muda cantik. David merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika orang-orang dari keluarga Pearson tidak datang dalam beberapa hari ke depan, Tanjung Kegelapan akan kacau balau, bukan? Ia juga tidak punya tenaga untuk mencari orang-orang tersebut satu persatu untuk melunasi utangnya. Besok adalah penunjukan 10 tahun dan dia pasti akan ikut berpartisipasi ketika waktunya tiba. Selain itu, sebagian besar orang yang dibawa oleh sekte dan keluarga tersembunyi ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, sehingga mereka akan tinggal di Tanjung Gelap. Jika orang-orang ini menyebabkan kekacauan, dengan latar belakang api merah yang lemah, mereka tidak akan bisa bertarung sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa mengikuti adalah elit dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi. David masih harus menghentikan orang-orang ini. David segera membawa Killer ke tempat tentara bayaran api merah memenjarakan Outi keluarga Pearson. Dia akan melenturkan gengsinya dengan Miles. Ketika keluarga Pearson melihat David masuk, jantung mereka berdetak kencang. Mereka takut David akan berubah pikiran dan membunuh mereka sebelum Reid datang menjemput mereka. Killer, bawa Miles keluar dan ikuti aku, kata David. Ya, Kapten. Killer menjawab dengan hormat sebelum membuka pagar besi yang menahan Miles. Tidak, saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin pergi. Kakek Abel, selamatkan aku. Bantu aku. Mereka pasti akan membunuhku. Miles meronta dan menjerit. Abel hendak berbicara ketika Daud menoleh. Dia segera menahan apa yang ingin dia katakan. Ini karena dia melihat niat membunuh yang kuat di mata David. Jika dia berani berbicara, David pasti akan membunuhnya, dan dia tidak bisa menyelamatkan Miles bahkan jika dia mati. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dia hanya bisa memilih diam. Biarkan Miles mati. Keluarga Pearson hanya akan mengangkat satu lagi anggotanya menjadi ahli waris. Siapa yang memintanya untuk tidak mengendalikan nafsunya? Secara kebetulan, dia bertemu dengan Kapten Silverface, yang sangat kuat dan membenci kejahatan. Tidak. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kakek Abel, selamatkan aku. Saya menyadari kesalahan saya. Tolong biarkan aku pergi. Mil. Menangis sambil meronta-ronta. Miles ketakutan saat menghadapi kematiannya yang akan datang. Saat ini, dia hanya memiliki penyesalan di hatinya. Dia menyesal datang untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Bab 618. Dia menyesal kehilangan kendali saat melihat perwira muda cantik itu. Ia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan akibat yang begitu serius dan bahkan bisa merenggut nyawanya. Siapa yang mengira bahwa wajah perak, kapten dari tentara bayaran api merah yang tampak seperti setengah jalan menuju pangkat dewa di permukaan, akan menjadi penjaga pangkat dewa. Orang lain tidak berpikir demikian, apalagi dia. Kalau tidak, Tanjung Gelap tidak akan semrawut sekarang. Sekarang dia terluka parah dan ketika dia digendong oleh Killer, yang merupakan Dragon Ranker menengah, dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. David membawa Miles pergi. Abel tidak pernah berani angkat bicara selama ini. Dia hanya bisa diam-diam berharap saudaranya Reid akan segera tiba. David membawa Miles ke Black Sand Hotel dan berdiri di tengah beberapa bangunan. Oh, hotel pasir hitam terdiri dari 3 bangunan 12 lantai. Saat ini, David berada di tengah-tengah ketiga bangunan tersebut. Teman-teman dari Summerland, aku, wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah di Tanjung Gelap, ingin memberitahumu sesuatu. Daud tidak berbicara keras-keras namun suaranya terdengar sangat jauh. Semua orang di 3 gedung itu bisa mendengarnya dengan jelas. Para tamu yang menginap di hotel membuka jendela mereka satu persatu dan melihat ke arah David yang bertopeng di lantai bawah. Mereka mengenal Silverface, Kapten Tentara Bayaran Api Merah di Tanjung Gelap. Mereka tahu dia sudah setengah jalan menuju Gatreng. Dia menghancurkan tentara bayaran yang haus darah yang pernah menduduki tempat ini dan sekarang, dia menggantikan mereka sebagai penguasa tempat ini. Namun, beberapa dari mereka di sini sama sekali tidak takut pada David. Dia baru setengah jalan menuju Gatreng. Mereka memiliki orang-orangnya sendiri yang memiliki pangkat yang sama dalam keluarga atau sekte mereka.
Ketika dia melihat banyak orang membuka jendelanya, David melanjutkan, "Anda adalah tamu kami, dan Tanjung Gelap menyambut Anda. Namun, saya harap Anda bisa mengikuti aturan Dark Cafe. Jika ada yang berani melanggar peraturan di sini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Saya bertanya-tanya, "Bagaimana Anda bisa bersikap kasar kepada kami?" Sebuah suara bertanya, "Kamu ingin tahu?" tanya Daud. "Ya," suara itu menjawab. "Siapa lagi yang ingin tahu?" Daud bertanya lagi. Aku. Saat itu, beberapa suara menjawab. Di sebuah kamar di Hotel Pasir Hitam, Lorraine dan seorang wanita parubaya yang menawan sedang bersandar di jendela sambil mengamati David di bawah. Saat ini Lorraine memiliki cadar di depan wajahnya untuk menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf dan juga untuk menghindari masalah. Lorraine merasa sosok ini tampak familiar tetapi karena dia memakai topeng, dia tidak tahu siapa orang itu. "Guru, bukankah wajah perak hanya setengah jalan menuju pangkat dewa? Kenapa dia berani melawan banyak orang yang setara dengannya? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Bisakah kamu memberitahuku?" Lorraine bertanya pada wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu adalah majikan Lorraine dan juga tetua ketiga dari keluarga Krum, Taylor Koda. Pada saat yang sama, dia juga seorang master yang setengah jalan menuju God Rank. Sejak David memberikan pernyataan pertamanya, Taylor sudah membuka jendela untuk memperhatikan David. Namun, dia tidak dapat melihat apapun sampai sekarang. Ini mengejutkannya. Entah David ahli dalam seni bela diri tersembunyi atau wilayahnya lebih tinggi darinya. Saya tidak tahu. Wajah perak adalah sedikit misteri. Apakah dia takut orang lain akan mengenalinya dan itulah sebabnya dia memakai topeng? Jawab Taylor. "Apa, Anda juga tidak tahu?" "Mustahil," tanya Lorraine dengan heran. Dia tahu kemampuan tuannya. Dia pada dasarnya bisa melihat kekuatan umum seseorang yang levelnya sama atau satu level lebih tinggi darinya. Namun, saat ini, gurunya mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat menembus wajah perak. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Saat ini, tidak hanya Summerland, kekuatan tersembunyi dari seluruh dunia akan segera muncul kembali. Beberapa dari mereka telah berlatih seni bela diri tersembunyi, jadi itu sebabnya saya tidak bisa membacanya. Bukankah wajah perak dari Summerland? Saya tidak yakin sekarang. Mari kita awasi itu. Jika dia ingin menghentikan orang-orang ini, dia tidak bisa melakukannya tanpa menunjukkan kekuatan. Dengan itu, baik Master maupun Magang menatap David di bawah. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi begitu banyak Master yang setengah jalan menuju God Rank. Saya seorang Quadillionaire bab 618. Dia menyesal karena lepas kendali saat melihat petugas muda yang cantik. Dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan akibat yang begitu serius dan bahkan mungkin merenggut nyawanya. Siapa yang mengira bahwa wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah yang tampak seperti setengah jalan menuju pangkat dewa di permukaan, akan menjadi penjaga pangkat dewa. Orang lain tidak berpikir demikian, apalagi dia. Jika tidak, Tanjung Gelap tidak akan menjadi kacau seperti sekarang. Sekarang dia terluka parah dan saat dia digendong oleh Killer, yang merupakan Dragon Ranker menengah, dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. David membawa Miles pergi. Abel tidak pernah berani angkat bicara selama ini. Dia hanya bisa diam-diam berharap saudaranya Reid akan segera tiba. David membawa Miles ke Black Sand Hotel dan berdiri di tengah beberapa bangunan. Oh, Hotel Pasir Hitam terdiri dari 3 bangunan 12 lantai. Saat ini, David berada di tengah-tengah ketiga bangunan tersebut. Teman-teman dari Summerland, aku, wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah di Tanjung Gelap, ingin memberitahumu sesuatu. Daud tidak berbicara keras-keras namun suaranya terdengar sangat jauh. Semua orang di 3 gedung itu bisa mendengarnya dengan jelas. Para tamu yang menginap di hotel membuka jendela mereka satu persatu dan memandang David yang mengenakan topeng di lantai bawah. Mereka mengenali Silverface, Kapten Tentara Bayaran Api Merah di Tanjung Gelap. Mereka tahu dia sudah setengah jalan menuju peringkat dewa. Dia menghancurkan tentara bayaran yang haus darah yang pernah menempati tempat ini dan sekarang,
dia menggantikan mereka sebagai penguasa tempat ini. Namun, beberapa dari mereka di sini sama sekali tidak takut pada David. Dia hanya setengah jalan menuju pangkat dewa. Mereka memiliki orang-orangnya sendiri yang memiliki peringkat yang sama dalam keluarga atau sekte mereka. Saat dia melihat banyak orang membuka jendela mereka, David melanjutkan, "Anda adalah tamu kami, dan Tanjung Gelap menyambut Anda. Namun, saya harap Anda bisa mengikuti aturan Dark Cafe. Jika ada yang berani melanggar peraturan di sini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Saya bertanya-tanya, "Bagaimana Anda akan bersikap kasar kepada kami?" Sebuah suara bertanya, "Kamu ingin tahu?" tanya Daud. "Ya," suara itu menjawab. "Siapa lagi yang ingin tahu?" Daud bertanya lagi. Aku. Saat itu, beberapa suara menjawab. Di sebuah kamar di Hotel Pasir Hitam, Lorraine dan seorang wanita parubaya yang menawan sedang bersandar di jendela sambil mengamati David di bawah. Lorraine saat ini mengenakan kerudung di depan wajahnya untuk menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi dan juga untuk menghindari masalah. Lorraine merasa sosok tersebut terlihat familiar namun karena memakai topeng, dia tidak mengetahui siapa orang tersebut. "Guru, bukankah wajah perak hanya setengah jalan menuju pangkat dewa? Mengapa dia berani melawan begitu banyak orang setingkatnya? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatan aslinya? Bisakah kamu memberitahuku?" Lorraine bertanya pada wanita paruh baya itu. Wanita parubaya itu adalah majikan Lorraine dan juga tetua ketiga dari keluarga Krum. Pada saat yang sama, dia juga seorang master yang sudah setengah jalan menuju Gatreng amati David. Namun, dia tidak dapat melihat apapun sampai sekarang. Ini mengejutkannya. Entah David ahli dalam seni bela diri tersembunyi atau wilayahnya lebih tinggi darinya. Aku tidak tahu. Wajah Silver agak misterius. Apakah dia takut orang lain akan mengenalinya dan itulah sebabnya dia memakai topeng? Jawab Taylor. "Apa, kamu juga tidak tahu?" "Tidak mungkin," tanya Lorraine heran. Dia tahu kemampuan tuannya. Dia pada dasarnya dapat melihat kekuatan umum seseorang yang levelnya sama atau satu level lebih tinggi darinya. Namun, saat ini, gurunya berkata bahwa dia tidak dapat melihat menembus wajah perak. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Saat ini, tidak hanya Summerland, kekuatan tersembunyi dari seluruh dunia akan segera muncul kembali. Beberapa dari mereka pernah berlatih ilmu bela diri tersembunyi, jadi itu sebabnya saya tidak bisa membacanya. Bukankah wajah perak dari Summerland? Saya tidak yakin sekarang. Mari kita awasi hal itu. Jika dia ingin menghentikan orang-orang ini, dia tidak bisa melakukannya tanpa menunjukkan kekuatannya. Dengan itu, Master dan murid magang menatap David di bawah. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi begitu banyak Master yang setengah jalan menuju Gatreng. Bab 619. Saat ini, bukan hanya Lorraine dan Taylor yang menaruh perhatian pada David. Banyak orang yang akrab dengan David juga memperhatikannya. Namun, mereka tidak mengetahui identitas aslinya. Seperti Stan dan Clinton, sebagai protagonis dari penunjukan 10 tahun ini, tentu saja mereka datang ke Tanjung Gelap lebih awal. Yang lain mungkin terlambat, tapi tidak keduanya. Tentu saja, mereka sudah lama mengetahui bahwa penunjukan 10 tahun itu telah berubah sifat. Namun, mereka sudah menduganya. Seorang wanita, meskipun dia memiliki keanggunan dan kecantikan yang tak tertandingi, tidak akan memiliki kekuatan untuk menghasilkan efek seperti itu. Mereka juga telah mempersiapkan hal ini selama 1 dekade. Sebagian besar orang yang mengikuti penunjukan 10 tahun ini datang untuk memperebutkan gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland, sedangkan Lorraine hanyalah piala sampingan. Mampu menjadi generasi muda nomor 1 di Summerland dan mendapatkan Lorraine tentu merupakan hasil terbaik. Meskipun mereka mungkin bukan generasi muda nomor 1 di Summerland, selama mereka cukup baik dalam adopsi ini, mereka dapat membuat orang mengingatnya. Keluarga, atau sekte mereka, itu akan menjadi tujuan mereka. Pasalnya, kesenjangan usia antar generasi muda masih cukup besar. Mereka yang berusia di bawah 40 tahun disebut juga generasi muda. Dalam hal ini,
Membandingkan seseorang berusia 20-an seperti Miles dengan seseorang berusia 30-an dan 40-an berarti Miles pasti akan dirugikan. Miles tidak datang ke sini untuk bersaing memperebutkan nomor 1 di kalangan generasi muda. Dia hanya ingin menunjukkan bakatnya dan membuat semua orang mengingatnya. Jarang ada seseorang yang berhasil menembus tahap naga di usia 20-an. Meski tak sebanding dengan pewaris beberapa tim papan atas, ia tetap sangat bertalenta dibandingkan tim lain. Selain itu, Miles juga punya tujuan penting lainnya, yakni bertemu Lorraine, wanita dengan keanggunan tak tertandingi. Dia lebih suka menaklukkan wanita terkenal dunia seperti Lorraine daripada memperebutkan tempat nomor 1. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa menaklukkan dunia sembari dia juga menaklukkan wanita. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan setelah dia tiba-tiba memperkosa seorang petugas biasa. Sekarang, semua rencananya hilang. Dia hanya ingin hidup. Harapan terbesarnya saat ini adalah dapat kembali ke keluarganya dalam keadaan hidup dan selamat. Bagi orang seperti David yang telah mendapatkan kode curang kehidupan, dia bukanlah tandingan generasi muda, dan dia juga bukan tandingan generasi tua. Setelah beberapa saat, Mason, seorang Gutrunner puncak, akan berada jauh di belakangnya. Masa-masa sulit akan datang, dan kekacauan akan segera timbul. Oleh karena itu, banyak kekuatan yang mau tidak mau akan hilang dalam catatan sejarah. Anggota tim ini tidak bisa mati sepenuhnya karena pasti akan menyebabkan banyak orang kuat kehilangan dukungannya. Saat ini, keluarga dan sekte terkenal akan menjadi sasaran orang-orang ini. Inilah tujuan utama dari penunjukan 10 tahun ini. Ini untuk membangun reputasi seseorang dan bersiap merekrut lebih banyak talenta di masa depan. Semua tim mengetahui hal ini, sehingga mereka menanggapinya dengan serius dan berpartisipasi dengan penuh semangat. Banyak orang yang berpartisipasi dalam pengangkatan 10 tahun tersebut diperintahkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk berusaha sekuat tenaga demi menghormati nama keluarga dan sekte mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini telah bersembunyi selama beberapa dekade dan kebanyakan dari mereka telah dilupakan. Yang bisa diingat hanyalah beberapa tim papan atas. Karena semua orang ingin tahu, maka aku akan memuaskan rasa penasaranmu. Saya harap kamu berani bicara seperti ini kepada saya setelah kamu melihatnya, kata David sambil mencibir. Wajah perak, apa gunanya ini? Tutup saja satu mata. Apakah menurut Anda dapat bersaing dengan banyak dari kami? Benar, Silverface, Anda harus tahu tujuan kunjungan kami ke Dark Cape. Kami akan pergi paling lama beberapa hari, jadi bersabarlah. Kami juga tidak ingin menjadi musuh Red Flame. Kekacauan akan datang dan yang terbaik adalah menyelamatkan kekuatan kita sekarang. Kesabaran. Kalian semua tidak berani bermain-main di Summerland, tapi ketika kalian datang ke Dark Cape, kalian pikir kalian bisa melepaskan diri dan melakukan apapun yang kalian mau. Kalian hanyalah sekelompok yang lebih rendah dari yang rendah. Tegur Daud secara langsung. Sombong sekali. Beraninya kamu. Wajah perak, kamu sangat bodoh. Jangan salahkan aku karena bekerja sama untuk membunuhmu sekarang. Aku akan menghancurkan tentara bayaran api merahmu. Sebuah suara marah berkata, hahaha, Anda ingin bergabung untuk membunuh saya. Ayo, saya hanya akan berdiri di sini dan menunggu. Aku ingin melihat bagaimana kalian para bajingan akan bergabung untuk membunuhku. Kalian hanyalah sekelompok bajingan yang selalu menganggap kalian lebih baik dari orang lain. Sedikit yang kamu tahu bahwa kamu adalah makhluk paling hina di mataku. David berdiri di sana dan berkata sambil tertawa. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman pria ini. Jika orang-orang ini berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan membunuh mereka secara langsung. Bab 620. Mereka hanyalah sekelompok bajingan yang merasa senang dan tidak berhubungan dengan kenyataan. Cepat atau lambat mereka akan menjadi momok jika David merawat mereka. Lebih baik singkirkan mereka sekarang. Tindakan David yang sombong dan mendominasi membuat banyak orang tidak senang, namun tidak ada yang berani berbuat apapun. Jika seseorang berani memarahi begitu banyak orang dengan sombongnya, entah dia bodoh atau hanya mengejar kematian. Atau,
Mereka memiliki kepercayaan diri karena telah mendukungnya sehingga menyebabkan mereka tidak takut orang-orang tersebut bergabung. Sebagai kapten tentara bayaran api merah, David sudah setengah jalan menuju pangkat dewa, jadi mungkinkah dia bodoh? 4W. Jelas tidak. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. David punya cadangan. Bagaimanapun, dia adalah pemilik Dark Cape. Dia sudah lama mengendalikan Tanjung Hitam, jadi wajar saja jika dia bersiap. Saat ini, tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang mengujinya. Meskipun banyak orang sudah setengah jalan menuju God Rank di sini, setiap tim utama hanya memiliki satu orang yang memimpin tim. Setiap orang punya rencananya sendiri, dan mereka tidak bisa bergabung. Untuk membunuh David yang berada di tengah pangkat dewa, setidaknya 3 orang yang berada di tengah pangkat dewa perlu bergabung. Selain itu, mereka juga perlu menghindari kemungkinan kecelakaan, jadi setelah beberapa perhitungan, mereka membutuhkan setidaknya 5 atau lebih God Ranker. Guru, beraninya dia. Lorraine memandang David yang berdiri di bawah dengan heran. Perkataan David baru saja menyinggung perasaan hampir semua orang di sini. Dia baru setengah jalan menuju God Rank, jadi beraninya dia melakukan ini. Ada sejumlah besar master kuat yang setengah jalan menuju God Rank di sini. Begitu dia memprovokasi orang-orang ini untuk bergabung, itu bukan lelucon. Bahkan penjaga di tahap awal peringkat dewa harus mempertimbangkan pro dan kontra dari melakukan hal seperti ini. Semakin banyak penampilan Lorraine, semakin familiar wajah perak itu. Dia pasti pernah melihat pria ini di suatu tempat. Tunggu, Lorraine tiba-tiba teringat seseorang. Daud, pria muda yang dia temui 2 kali. Sekali di kediaman Guding dan sekali di kediaman Tuan Tua Stefani. Mereka memiliki tubuh yang sama, misteri yang sama, dan dia tidak bisa melihat keduanya. Lorraine menggabungkan kedua sosok itu dalam pikirannya. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah topengnya. Mustahil. Lorraine menepis pemikirannya yang tidak realistis. David berusia awal 20-an, jadi bagaimana dia bisa menjadi begitu tinggi? Wajah perak setidaknya setengah jalan menuju peringkat dewa atau bahkan mungkin lebih tinggi. Meski begitu, kedua sosok ini masih melekat di benak Lorraine. Dia mungkin mengharapkan sesuatu di dalam hatinya.